Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 20 sampai 23a. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu, sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa padaku." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah derita membawa sukacita. Dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus menjelaskan tentang sukacita di balik penderitaan kepada para murid-Nya dengan cara menggunakan analogi ibu yang melahirkan. Yesus berkata, seorang perempuan menderita saat melahirkan anaknya, tetapi setelah anaknya lahir, betapa besar kegembiraan yang dialaminya. Kegembiraan itu melampaui penderitaan yang dialami sebelumnya. Yesus menjanjikan sebuah sukacita yang takkan dirampas oleh dunia. Ditekankan oleh Yesus bahwa sukacita yang dijanjikan itu berjalan seiring dengan tangisan dan sakit yang derita. Kamu menangis, tetapi dunia bergembira. Demikian ditekankan oleh Yesus. Artinya, setiap sakit dan penderitaan yang kita alami sesungguhnya tidak pernah berdiri sendiri-sendiri. Selalu ada sisi lain dalam setiap sakit dan penderitaan. Ibarat sakit dan penderitaan ditaburkan, maka buahnya adalah sukacita. Persis seperti yang dikatakan pemazmur, yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Kita seringkali tidak tahan dan cepat mengeluh kalau menghadapi sakit dan penderitaan. Padahal sakit dan penderitaan kita masih belum seberapa dibandingkan dengan penderitaan orang lain. Sangat dimengerti kalau orang cenderung menghindari dan menyingkirkan sakit dan penderitaan. Semoga sabda Tuhan Yesus yang kita dengar hari ini dapat menguatkan dan meneguhkan kita untuk memiliki daya tahan terhadap rasa sakit dan penderitaan. Karena kita diyakinkan bahwa semua itu akan membuahkan sukacita yang tak akan diambil daripada kita. Saudara-saudari terkasih,
Yesus mengajak kita untuk melihat penderitaan bukan sebagai pembuat kesengsaraan hidup, melainkan sebagai pintu masuk menuju kebahagiaan. Orang yang mau untuk bahagia harus siap menderita terlebih dahulu, sebab tidak ada kebahagiaan tanpa ada usaha. Karena kesalahan pandangan tentang penderitaan, banyak orang tidak mau menderita. Semakin menghindari dari penderitaan, seseorang malah semakin merasa menderita. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus, mari kita belajar dari Yesus, Sang Guru sejati. Dengan sengsara dan wafat, Ia mengalahkan maut melalui kebangkitan. Melalui penderitaan, Ia menang atas kuasa dosa, sehingga mengantar manusia kembali bersatu dengan Allah. Itu berarti penderitaan yang dialami oleh Yesus berbuah sukacita. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk menerima penderitaan sebagai bagian dari hidup kita. Maka janganlah kita lari dari penderitaan. Jika memang itu adalah tugas dan tanggung jawab kita, maka penderitaan tidak menjadi penghalang, tetapi tantangan. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati, dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.